Selamat malam sahabat-sahabat GPIB. Kembali kita bertemu dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Meiti Risamena Simaela, Ketua Majelis Jemaat GPIB Marturia di Lampung. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Tugas kerja dan layan kami sudah kami lakukan. Sekarang kami akan beristirahat malam hari ini. Sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, kuduskanlah kami, dan layakkanlah kami untuk ada di sekitar firman Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Yudas pasalnya yang pertama ayat 10-16 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan." Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB, kita semua sependapat bahwa seorang guru selalu memberikan pengajaran yang benar. Seorang guru selalu mengajarkan kebenaran. Tidak hanya mengajarkan, tapi kebenaran itu kelihatan dalam sikap, perbuatan, dan kehidupan seorang guru, sehingga patut untuk menjadi teladan. Tapi kalau yang diajarkan bertentangan dengan kebenaran, maka itu bukan namanya guru, tapi guru palsu. Sahabat-sahabat GPIB, dalam bagian bacaan ini, Yudas memberikan peringatan tentang adanya guru-guru palsu yang menyusup masuk dalam lingkungan persekutuan orang percaya. Kehidupan guru-guru palsu ini bertentangan dengan kebenaran ajaran Yesus Kristus. Kelakuan mereka menghujat dan menghina kedaulatan Allah. Mereka mencemarkan tubuh mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena mereka berpikir berbuat dosa adalah hal yang manusiawi, toh juga nantinya diampuni. Mereka tidak menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka mengabaikan fakta bahwa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian harusnya menjadi tujuan dari pengampunan dosa. Sahabat-sahabat GPIB, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, itu yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam kesucian,
Hidup dalam kekudusan adalah hidup yang memiliki spiritualitas yang benar di hadapan Allah. Di era industri 4.0, spiritualitas menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan orang percaya. Terlalu banyak kesempatan dan peluang yang ditawarkan di tengah perubahan zaman ini, yang membuka peluang untuk kita mengabaikan spiritualitas yang benar di hadapan Allah. Untuk kita tidak lagi berpegang pada kebenaran, tidak lagi melakukan kebenaran. Ada banyak contoh mereka yang menjadi public figure di negara kita memperlihatkan spiritualitas yang tidak baik. Bahkan juga mereka yang melayani Tuhan di gereja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah, menyalahgunakan kasih karunia Allah. Sahabat-sahabat GPIB memaknai tema Minggu Advent kedua, yaitu mensyukuri karya Allah dalam menuntun umatnya melewati perubahan zaman ini. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan dua hal. Pertama, waspada dan peka untuk melihat ciri-ciri guru-guru palsu yang bisa saja menyusup dalam persekutuan kita, yang kelihatannya baik tapi ujung-ujungnya merusak persekutuan jemaat. Yang kedua, kita diajak untuk membangun spiritualitas yang benar di hadapan Allah, supaya kita tetap hidup dalam kekudusan dan kesucian. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya, sehingga hidup kita diberkati, hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang berlaku bagi kami sepanjang hari ini. Kami sudah melakukan tugas, tanggung jawab kami, kerja dan layan kami di hari ini. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Ketika kami mau beristirahat tidur malam hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali lagi melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap hidup dalam kesucian dan kekudusan di hadapan Tuhan. Kami tetap kedapatan sebagai orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Kami boleh menjadi berkat, kami menjadi teladan, dan dari kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang di sorga, di saat ini kami datang kepadamu juga. Kami mau berdoa bagi gereja kami GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati majelis sinode dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang dilakukan, dalam setiap program-program yang ada. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati mereka. Engkau juga ada dalam kehidupan seluruh warga jemaat GPIB dimanapun berada. Kasih setia, anugerah dan rahmat dari Tuhan biarlah menjadi bagian dalam hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami teringat Engkau memberkati semua orang, dan juga Engkau ada dalam kehidupan orang-orang yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Mereka yang sedang tertimpa bencana di mana-mana tempat. Tuhan juga ada menguatkan mereka, menghibur mereka, memelihara kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan beristirahat tidur malam hari ini. Jaga dan peliharalah hidup kami Tuhan. Bangunkan besok pagi dengan kekuatan dan kesegaran tubuh yang baru dari Tuhan, untuk kami melanjutkan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.